Udah. Udah. Ini udah masuk belum? Udah. Kita mulai aja ya. Ada suaranya kok. Ya, mulai aja, Neng. Mulai. Iba mau aku yang share apa Iba aja? Tadi share sama Iba. Bunda, suara aku kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran. Ya udah aku buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iba tapi feedback. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in Iba. ala waddin. Iba. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Prof. Dr. Aziz Fahru Rozim A, Bapak Ketua Kelas dan Ibu Sekretaris, serta Bapak Ibu teman-teman seperjuangan. Oh Bunda ya screenshot biar aslinya aja. Screen share. Dari aslinya aja. Oke, baik, materi pemakala pada hari ini dari kelompok 7, kami Bu Julia, Nur Aini, dan saya sendiri akan membahas tentang sumber hukum dan perangkat hukum Islam dalam dan dimensi ibadah Islam. Jadi di sini ada 3 pokok bahasan ya, sumber hukum, perangkat hukum, dan dimensinya dalam ibadah. Lanjut Bun. Oke. Pendahuluan, hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Lanjut. Dalam Khazanah Ilmu Hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku, sedangkan Islam dapat dipahami bahwa agama. Jadi yang disebut dengan hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah diberi beban kewajiban bagi semua pemeluk agama Islam. 3 dimensi Islam yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Ketiganya saling berkaitan karena ada istilah bahwa akidah dan syariat tanpa akhlak adalah omong kosong, begitu pula syariat tanpa akhlak adalah kemunafikan dan akidah tanpa akhlak adalah kesesatan. Lanjut Bun. Syariat artinya jalan yang mengatur umat Islam dan yang harus dipatuhi, yang berisi perintah, anjuran, dan larangan yang akan menentukan kehidupan manusia, dan sebagai muslim hal itu harus dipatuhi. Lanjut Bun. Akhlak itu artinya sifat yang tertanam dalam jiwa dan yang dapat menimbulkan macam-macam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran, menurut Imam Ghazali. Nah, sumber hukum Islam yaitu segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sumber hukum Islam lainnya itu ada ijma, ijtihad, qiyas, istisqan, maslahat mursalah, uruf, dan istishab.
Oke, yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran itu sumber hukum utama dari semua ajaran syariat Islam. Lanjut, Bun. Yang kedua adalah hadis. Hadis adalah ucapan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Jalan tol. Nah, ini mungkin Aini atau Bunda Julia yang bisa menyampaikan. Ya, aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat dari segi jumlah perawinya, hadis dapat dibagi ke dalam 3 kelompok. Yaitu A. Hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan banyak perawi. Yang B. Hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan 2 orang atau lebih yang tidak mencapai tingkat mutu. Yang C. Hadis ahad, hadis yang diriwayatkan 1 perawi saja. Selanjutnya, pembagian hadis dapat pula dilakukan melalui pembagian berdasarkan sifat perawinya. A. Matan, teks atau bunyi yang lengkap dari hadis itu dalam susunan kalimat yang tertentu. Yang B. Sanad, bagian yang menjadi dasar untuk menentukan dapat dipercaya atau tidaknya sesuatu hadis. Jadi tentang nama dan keadaan orang-orang yang bersambung menerima dan menyampaikan hadis tersebut, dimulai dari orang yang memberikannya sampai kepada sumbernya Nabi Muhammad SAW yang disebut rawi. Ditinjau dari sudut periwayatnya atau perawinya, maka hadis dapat digolongkan ke dalam 4 tingkatan, yaitu A. Hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh dari kaum yang lain hingga sampai pada Nabi Muhammad SAW. Yang B. Hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang kemudian tersebar luas dari Nabi, hanya diberikan oleh seorang saja atau lebih. Yang C. Hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2 atau lebih sehingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang D. Hadis mursal, hadis yang rangkaiannya itu riwayatnya terputus di tengah-tengah sehingga tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, sunnah berkedudukan sebagai dalil hukum Islam. Hal ini didasarkan kepada nas Al-Quran. Nas Al-Quran yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka minas sayyi'atin faminan nafsik. Wa arsalnaka lin-nasi rasulah wa kafa billahi syahida. Yang artinya apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Quran surah An-Nisa ayat 79, dan selanjutnya surah Al-A'raf ayat 158 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an allazi lahu mulkus samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'u la'allakum tahtadun. Yang artinya, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain Dia yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Quran surah Al-A'raf ayat 58. Selanjutnya Al-Ijma. Ijma menurut hukum Islam pada prinsipnya adalah kesepakatan beberapa
ahli ijtihad dan atau sejumlah mujtahid umat Islam setelah masa Rasulullah tentang hukum atau ketentuan beberapa masa yang berkaitan dengan syariat atau suatu hal. Ijma merupakan salah satu upaya ijtihad umat Islam setelah qiyas. Kata ijma berasal dari kata jami', artinya menghimpun atau mengumpulkan. Ijma mempunyai dua makna, yaitu menyusun mengatur suatu hal yang tak teratur. Oleh sebab itu, berarti menetapkan, memutuskan suatu perkara, dan berarti pula istilah ulama fikih atau fuqaha, ijma berarti kesepakatan pendapat di antara mujtahid atau persetujuan pendapat di antara ulama fikih dari abad tertentu mengenai masalah hukum. Selanjutnya, dari segi cara melakukannya terdapat dua macam ijma, yaitu ijma soreh, jelas, jelas atau nyata. Apabila ijtihad terdapat beberapa ahli ijtihad atau mujtahid menyampaikan ucapan atau perbuatan masing-masing secara tegas dan jelas. Kedua, ijma sukuti, diam atau tidak jelas. Selanjutnya, menurut yang keempat, al-ijtihad. Menurut definisi bahasa Arab, al-ijtihad ialah mencurahkan segala kemampuan di dalam mendapatkan hukum syara dengan cara istinbat dari Al-Quran dan hadis. Mujtahid adalah seseorang yang melakukan ijtihad. Para mujtahid pada zaman sahabat hingga zaman tabi'in mengambil hukum-hukum suatu masalah langsung dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, klasifikasi mujtahid. Mujtahid yang berkemampuan berijtihad seluruh masalah hukum Islam dan hasilnya diikuti oleh orang-orang yang tidak sanggup berijtihad. Mereka berusaha sendiri tanpa memungut pendapat orang lain. Yang kedua, mujtahid fil madhab atau mujtahid yang di dalam berijtihad mengikuti pendapat salah satu mazhab dengan beberapa perbedaan. Misalnya Abu Yusuf yang mengikuti pendapat mazhab Hanafi. 3. Mujtahid fil masail atau mujtahid yang hanya membidangi dalam masalah-masalah tertentu. Ciri-ciri kelas mujtahid ini yaitu yang pertama, dalam berijtihad mengikuti pendapat imam mazhab tertentu. Yang kedua, lapangan ijtihadnya terbatas pada soal-soal tertentu dan menyangkut hal-hal yang cabang saja. Yang C, mujtahid yang mengikat dirinya muqayyad. Ciri-ciri mujtahid yang termasuk dalam kelas muqayyad. Ya, yang A, mengikuti pendapat-pendapat ulama salaf. Yang B, mengikuti sumber-sumber hukum dan masalahnya. Yang C, mampu memilih pendapat yang dianggap lebih baik dan benar. Selanjutnya, yang kelima, al-qiyas. Qiyas ialah menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada hukum dalam nas kepada kejadian yang lain yang hukumnya dalam nas karena adanya kesamaan dua kejadian dalam ilat hukumnya. Seterusnya, dalam perkembangan hukum Islam kita jumpai qiyas sebagai sumber hukum yang keempat. Arti perkataan bahasa Arab qiyas. Jadi qiyas menurut bahasa arti qiyas itu adalah menurut bahasa ukuran timbangan, persamaan atau analogi, dan menurut istilah ahli usul fiqh mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua peristiwa dengan mempergunakan cara dedukasi atau analogical deduction, yaitu menciptakan atau menyalurkan atau menarik persamaan suatu garis hukum yang baru dari garis hukum yang lama dengan maksud memakaikan garis hukum yang baru itu pada suatu keadaan. Ya, aku lanjutnya. Ya, baik, kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya melanjutkan dari teman-teman saya. Yang keenam, sumber hukum Islam. Bentar. Suaranya kecil, Bu Jul. Halo? Jelas? Ya pun udah. Udah ya?
Yang keenam adalah al-ikhtisan. Al-ikhtisan adalah meninggalkan hukum yang diperoleh melalui kias yang jelas atau jali untuk menjalankan hukum yang tidak jelas khafi karena adanya dalil syara' atau logika yang membenarkan atau meneruskan meninggalkannya. Pada prinsipnya adalah meninggalkan hukum yang bersifat umum untuk melaksanakan istisna oleh karena ada atau terdapat dalil tertentu. Perbedaan pendapat tentang istihsan pada penggunaannya sebagai dalil sebenarnya perbedaan dalam memberi arti kepada istihsan itu. Dari banyak istilah yang dikemukakan tentang istihsan, maka yang paling tepat dan sesuai dengan maksud penolakan Imam Syafi'i menurut yang sering dinukilkan itu adalah sesuatu cara yang cenderung dan senang perasaan manusia melakukannya sedangkan pihak lain menganggapnya baik, atau petunjuk atau dalil yang muncul pada diri seorang mujtahid sedangkan dia tidak mampu melahirkannya. Di samping itu, ditegaskan pula bahwa Imam Syafi'i berpendapat bila seseorang dibenarkan menggunakan istihsan, ia akan berpendapat orang lain pun bebas menggunakan istihsan. Tentu akan dapat menimbulkan beberapa putusan yang benar atau beberapa fatwa dalam kasus yang sama. Oleh karena itu, Imam Syafi'i menetapkan tidak boleh memutuskan berdasarkan istihsan. Yang dibenarkan hanya menggunakan ijtihad dengan qiyas bila dalam suatu kejadian tidak ditemukan nas dalam bentuk Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang ketujuh, al-maslahah mursalah. Al-maslahah mursalah atau lengkapnya al-masalihul mursalah berarti kemaslahatan yang dilepaskan. Maslahah mursalah adalah kebaikan atau kemaslahatan yang tidak disinggung-singgung syara' mengenai hukumnya, baik di dalam mengerjakan atau meninggalkannya. Akan tetapi dikerjakan akan membawa manfaat dan menjauhkan kemudorotannya. Bahkan kemudorotan tersebut dapat hilang sama sekali. Syarat maslahat mursalah yaitu 1. Hanya berlaku dalam bidang muamalah, jadi tidak berlaku di bidang akidah dan ibadah. Yang kedua, tidak bertentangan dengan maksud hukum Islam atau salah satu dalilnya yang sudah dikenal. Dalam hal ini Al-Quran dan hadis. Ditetapkan karena kepentingan yang jelas dan sangat diperlukan untuk masyarakat luas. Menurut Al-Hanafi di dalam pengantar sejarah hukum Islam ditegaskan bahwa maslahat mursalah ialah pembinaan, penetapan hukum berdasarkan maslahat, kebaikan dan kepentingan yang tidak ada ketentuannya dari syara', baik ketentuan secara umum atau secara khusus. Oleh karena itu, maslahat tersebut dinamai mursal, artinya terlepas dengan tidak terbatas. Akan tetapi, jika suatu maslahat telah ada ketentuan dari syara' yang menunjuk kepadanya secara khusus, seperti penulisan Quran karena dikhawatirkan akan tersia-sia, atau seperti memberantas buta huruf, mengajarkan menulis dan membaca, atau ada nas umum yang menunjukkan macamnya maslahat yang perlu dipertimbangkan, seperti wajibnya mencari dan menyiarkan ilmu pengetahuan pada umumnya, atau seperti amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka maslahat-maslahat tersebut tidak lagi disebut maslahat mursalah dan penetapan hukumnya didasarkan atas nas, bukan didasarkan atas aturan maslahat mursalah. Yang kedelapan ada al-urf. Al-urf diakui keberadaannya di dalam menentukan hukum, terutama dalam menghadapi lafal-lafal yang bersifat umum. Untuk maksud tersebut, mujtahid harus berusaha mendapatkannya. Bila tidak mungkin mendapatkannya dalam Al-Quran dan Sunnah, dapat ditempat cara lain di luar dua dalil tersebut, di antara urf dan atau adat. Kebanyakan ulama menggunakan dalil urf atau adat sebagai dalil takhsin, karena fungsi dari takhsis itu adalah menjelaskan. Maka ini berarti bahwa nas atau teks yang umum dalam Al-Quran atau Sunnah dapat dijelaskan atau dipahami menurut pemahaman urf atau adat. Sehingga tidak perlu heran jika banyak ayat-ayat yang maksudnya
umum berlaku universal dipahami. Sedangkan mazhab Hanafi meletakkan urf sebagai salah satu hukum mazhabnya yang disimpulkan oleh Abdullah Siddiq yang menjelaskan bahwa 1. Al-hadis, sunnah Rasul atau hadis yang diterima oleh hadis mutawatir dan hadis masyhur, hadis ahad, sanad tunggal ditolak. Mereka lebih baik mendahulukan kias daripada menggunakan hadis ahad. Fatwa-fatwa para sahabat didahulukan dari kias. Yang nomor 2, kias. Istihsan, menjalankan keputusan pribadi yang tidak didasarkan pada kias tetapi didasarkan pada kepentingan umum atau kepentingan keadilan. Yang ke-9 adalah al-istihab. Istihab adalah menjadikan hukum tentang suatu hal yang telah ada sejak semula tetap berlaku sampai adanya peristiwa berikutnya, kecuali ada dalil yang mengubah hukum itu. Istihab dapat dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu 1. Istihab kepada hukum akal dalam predikat boleh. Istihab ini berdasarkan atas prinsip bahwa asal sesuatu itu boleh. Karena itu kalau tidak ada dalil pelarangan atau suruhan, maka sesuatu itu dihukumi boleh atau mubah. Yang kedua, istihab kepada hukum syara' yang sudah ada dalilnya dan tidak ada sesuatu dalil yang merubahnya. Perangkat hukum Islam. Hukum taklifi menurut para ahli usul fiqh adalah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya yang berhubungan langsung dengan perbuatan mukallaf, baik berbentuk perintah, anjuran, untuk melakukan larangan, anjuran, dan untuk tidak melakukan, atau dalam bentuk memberi kebebasan untuk berbuat dan tidak berbuat. Ada 2 perbedaan mendasar antara 2 macam hukum tersebut. 1. Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung perintah, larangan, atau memberi pilihan terhadap seorang mukallaf, sedangkan hukum wadi berupa penjelasan hubungan suatu peristiwa dengan hukum taklifi. Hukum taklifi nomor 2 dalam berbagai macamnya selalu berada dalam batas kemampuan seorang mukallaf, sedangkan hukum wadi sebagiannya ada yang di luar kemampuan manusia dan bukan merupakan aktivitas manusia. Baik, ini ada bagian hukum taklifi, ada 5, al-ijab, an-nadab, at-tahrim, al-kararah, dan al-ibahah. Yang pertama wajib, yaitu secara etimologi, kata wajib berarti tetap atau pasti. Secara terminologi, menurut Abdullah Al-Karim Zaidan, ahli hukum Islam kebangsaan Arab, ya, jadi wajib ini berarti sesuatu yang diperintahkan, diharuskan oleh Allah dan Rasulnya untuk dilaksanakan oleh mukallaf, dan apabila dilaksanakan mendapat pahala, sebaliknya apabila tidak dilaksanakan diancam dengan dosa. Yang kedua adalah mandub, secara etimologi yaitu sesuatu yang dianjurkan, secara terminologi yaitu suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, di mana akan diberi pahala jika melaksanakan namun tidak mendapat dosa jika ditinggalkan. Mandub ada 3 tingkatan: sunnah muakkadah, sunnah ghairu muakkadah, dan sunnah al-zawaid. Yang ketiga adalah haram. Haram itu artinya dilarang. Menurut istilah syara', haram pekerjaan yang pasti mendapat siksaan karena mengerjakannya. Secara terminologi usul fiqh, kata haram berarti sesuatu yang dilarang oleh Rasul dan Allah dan Rasulnya, di mana orang yang melanggarnya dianggap durhaka dan diancam dengan dosa, dan orang yang meninggalkannya karena mentaati Allah diberi pahala. Yang keempat adalah makruh, sesuatu yang dibenci. Dalam kata usul fiqh, kata makruh menurut mayoritas ulama fiqh berarti sesuatu yang dianjurkan syariat untuk ditinggalkan akan mendapat pujian, dan apabila dilanggar tidak berdosa. Yang kelima mubah, yaitu sesuatu yang diboleh dan diizinkan. Nah, hukum wadi terjadi menjadi 3, sebab, syarat, dan mani, penghalang. Yang C, memahami perbedaan fikih dan syariah. Ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Quran dan ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa syariah adalah agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan. Hukum dan ketentuan Allah itu disebut syariat karena memiliki kesamaan dengan sumber air minum yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk.
Perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut. Syariat terdapat dalam Al-Quran dan kitab hadis, sedang fikih, pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat dan hasil pemahaman itu. Nomor 2, syariat bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, sedangkan fikih bersifat instrumental, ruang lingkupnya terbatas. Nomor 3, syariat adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, karena itu berlaku abadi. Fikih adalah karya manusia dan tidak berlaku abadi dan dapat berubah dari masa ke masa. Nomor 4, syariat hanya satu, sedangkan fikih memiliki beberapa mazhab. Nomor 5, syariat menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedangkan fikih menunjukkan keragaman dalam Islam. Yang D, dimensi ibadah dalam Islam ada 3 dimensi, ada 2 dimensi, dimensi ritual, dimensi sosial, pemilihan wajib fardu, dan efeknya terhadap pemberdayaan umat. Baik, penutup. Dari keseluruhan pembahasan di atas, artikel dengan tema sumber hukum dan perangkat hukum Islam, dimensi ibadah dalam Islam, ritus dalam keberagaman Islam, relevansi ritus dalam kehidupan masa kini, maka bisa dicatat sebuah kesimpulan bahwa ritus dalam keberagaman Islam adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah. Ibadah adalah unsur penting dalam syariah. Dia sebagai sebuah sistem simbol yang mengandung nilai-nilai spiritual dan makna terdalam yang realisasinya berupa perilaku dan upacara-upacara keagamaan. Nilai-nilai spiritual dan makna terdalam di balik simbol ritus itulah yang seharusnya dikembangkan dan diaktualisasikan dalam kehidupan konkret. Setelah kita melakukan perilaku ritual dan menghayati semangatnya, sehingga disinilah maka ritus dalam keberagaman Islam akan tetap relevan, bermakna, dan penting di setiap perjalanan rentang sejarah manusia. Berikut daftar pustaka. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, dari pemaparan makalah kami, apakah ada yang ingin ditanyakan atau Ya, Bu Neneng. Lanjut dulu. ini lanjut ke kelompok 8 atau kita selesaikan dulu? Lanjut dulu, tapi jangan baca ya. Oh gitu. Baik. Yang disampaikan tuh PowerPoint. Jadi poin yang punya power. Baik, Prof. Oke, akan dilanjutkan oleh kelompok. Kalau baca kan udah dibaca sendiri di rumah. Iya, Prof. Baik, Ini ke PSI, Bu. PSI ini Ini Bang, PSI bukan. bukan. Ini PSI. Pak Sutarjo. Salah screen-nya. Silakan kelompok 8. Pak Saiful, tolong dong PPI kelompok aku. Ayo di otak atik. Kelompok 8 ya. PM. Tentang itu Pranata. Ya. Ya, lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Aziz Fahrul Raji MA, sekaligus pengurus dan teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul walaupun virtual ya. Alhamdulillah masih bisa mengikuti mata kuliah dengan baik dan alhamdulillah juga dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
dan kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Untuk mempersingkat waktu, mata kuliah pada hari ini adalah pengembangan pemikiran Islam dan presentasi kelompok 8 dengan judul pentingnya peranata agama dan politik. Pentingnya peranata agama dan politik. Yang pertama, pemisahan agama dan politik. Perbincangan mengenai Islam dan politik atau agama dan negara memang merupakan tema yang cukup menarik dan tak pernah basi untuk dibicarakan, terutama setelah berkembangnya pemikiran politik sekular di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Perbincangan ini semakin mengemukakan setelah penghapusan sistem kekhalifahan Turki Utsmani oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tanggal 3 Maret 1924 dan diikuti dengan pencabutan Islam sebagai negara resmi negara serta penghapusan syariat sebagai sumber hukum tertinggi negara. Pemisahan agama dan negara yang dilakoni Mustafa Kemal di Istanbul merupakan sebuah perwujudan atas keinginan yang kuat untuk mengikuti dan mengadopsi pemikiran politik sekular dari Barat dengan grand teori utamanya Max Weber. Sekularisme menjadi sesuatu yang dianggap baik oleh Barat karena secara historis ia terlahir dari perlawanan atas kejumudan pemikiran gereja pada abad pertengahan. Di Indonesia, agama dan negara masih bersifat problematis. Persoalan ini berpusat dari berakar pada bagaimana menghadirkan peran Islam dalam lingkup negara bangsa atau nation state. Ketika konstitut berupaya menyusun undang-undang yang baru, persoalan pilihan muncul, Pancasila atau Islam. Dan tarik-menarik kepentingan politik yang demikian kuat dari golongan nasionalis sekular dan nasionalis Islam tersebut, akhirnya terjadilah kompromi politik dengan dikeluarkannya dekret presiden yang menetapkan kembali ke Undang-Undang 45. Begitupun ketika masa Orde Baru, Islam terutama di masa awal Orde Baru dalam taraf tertentu identik dengan kanan, oposisi, anti Pancasila, dan lain sejenisnya. Kesan seperti ini muncul lagi di masa Orde Kabinet Kerja Joko Widodo sekarang ini. Telah terjadi polarisasi pemikiran politik dalam memandang Islam dan politik atau agama dan negara. Secara umum, terdapat 3 polarisasi pemikiran yang berkembang di sekitar wacana tersebut di Indonesia, yaitu pemikiran yang menghendaki keterpisahan agama dari sistem ketatanegaraan, yang kedua, wacana yang melihat agama dan negara bersifat komplementer, dan ketiga, wacana yang bercorak integralistik. Pola pemisahan agama dengan negara ini menolak eksistensi negara agama, juga kaitan hukum keagamaan. Negara tidak mungkin dikuasai oleh agama pada umumnya, dan oleh karena itu agama tidak mempengaruhi penyelenggaraan negara, dan tidak mungkin negara diagamakan. Pandangan ini mencoba memisahkan antara urusan agama dan urusan negara. B. Dukungan politik terhadap tegaknya syariat. Sejak dimulainya era reformasi yang ditandai dengan berubahnya pola politikan nasional, kita kemudian mengenal munculnya beragam partai politik dan jalannya proses demokrasi yang lebih terbuka serta luas. Munculnya beragam partai politik memunculkan tokoh politik baru. Banyaknya tokoh-tokoh politik yang mampu menjawab tantangan reformasi. Era reformasi yang sering disebut sebagai era keterbukaan dan kebebasan politik telah menciptakan sebuah kondisi yang mendukung bangkitnya kembali politik Islam dan tumbuhnya gagasan-gagasan tentang formalisasi syariat Islam di Indonesia. Pada era reformasi setidaknya dapat dilihat dari 4 indikator, yaitu 1. Munculnya ormas Islam, yang kedua berdirinya partai-partai Islam, yang ketiga tuntutan pemberlakuan Piagam Jakarta dalam konstitusi, yang keempat munculnya gerakan penegakan syariat Islam di daerah. Keempat indikator tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi fenomena kebangkitan agama Islam secara formal maupun simbolik di dalam perpolitikan nasional. Perjuangan politik yang bernuansa agama itu tidak berhenti pada ekspresi secara simbolik, melainkan juga dilakukan secara formal melalui badan legislatif dengan partai politik sebagai sarananya. Keempat indikator tersebut yaitu, yang pertama munculnya ormas dalam pendukung gerakan formalisasi syariat Islam. Indikator pertama adalah munculnya beberapa organisasi kemasyarakatan Islam lengkap dengan gerakan masanya seperti HTI, Majelis Mujahidin Indonesia, Front Pembela Islam, Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Laskar Jihad, dan sebagainya.
Yang kedua, berdirinya partai-partai Islam. Pada masa Orde Baru, pemerintah menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi kekuatan sosial dan politik di Indonesia. Pada era reformasi telah terjadi liberalisasi politik sehingga cukup banyak partai politik yang baru berdiri tidak mencantumkan Pancasila sebagai asasnya. Justru yang dicantumkan sebagai asas partai politik atas partai adalah Islam, Partai Persatuan Pembangunan misalnya, yang pada masa Orde Baru berasaskan Pancasila. Pada era reformasi melakukan perubahan dengan mencantumkan Islam sebagai asasnya. Yang ketiga, tuntutan pemberlakuan Piagam Jakarta dalam konstitusi. Adanya tuntutan pembentukan Piagam Jakarta dalam konstitusi. Tuntutan ini pertama kali muncul ke permukaan dapat dilihat dari adanya usulan resmi tentang pemberlakuan kembali Piagam Jakarta yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan saat berlangsung sidang istimewa MPR 98. Yang keempat, gerakan penegakan syariat Islam di daerah. Pada era reformasi, sejumlah pemerintah daerah dalam semangat penegakan syariat Islam mulai membuat peraturan daerah tersebut mencanangkan pemberlakuannya seperti di Aceh, Sulawesi Selatan, Riau, Banten, Cianjur, Tasikmalaya, Indramayu, dan lain-lain. Bahkan di Aceh, syariat Islam telah resmi diberlakukan sebagai hukum positif. Bu Mo, Ya, silakan. ya. Pencatatan dalam perkawinan dan budaya hitam di atas putih masyarakat Arab. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan turunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dan melaksanakan suatu perkawinan dilakukan di Indonesia. Setiap orang atau pasangan pria dan wanita jika sudah melakukan perkawinan, maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak di antara mereka berdua dan anak lahir perkawinan tersebut. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan. Bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan karena karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya. Lanjut. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dan tujuan bentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan pasal 2 kompilasi hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lanjut. Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral karena harus memperhatikan norma, kaidah, dan bermasyarakat, serta dengan berbagai macam alasan yang bisa dibenarkan. Perkawinan yang dilakukan berbagai macam seperti kawin bawa lari, kawin bawah tangan, dan juga kawin kontrak, sehingga muncullah kawin yang sekarang paling populer di masyarakat, yakni kawin siri atau nikah siri. Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah siri yang kenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu maksud dan nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syariat. Hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khayal ramai kepada masyarakat dan dengan sendirinya tidak ada walimatul urs. Lanjut. Nikah siri dilakukan pada umumnya karena ada sesuatu yang dirahasiakan atau karena mengandung suatu masalah. Oleh karena nikah siri mengandung masalah, maka masalah itu akan berakibat menimpa pada orang yang bersangkutan. Termasuk anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan siri, ada berbagai macam faktor latar belakang terjadi nikah siri. Pertama, faktor ekonomi. Kedua, faktor belum cukup umur. Ketiga, faktor kedinasan atau kerja atau sekolah. Keempat, adanya anggapan bahwa nikah siri sah menurut agama. Pencatatan itu hanya tertib administrasi. Yang kelima, hamil luar nikah. Yang keenam, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan. Ketujuh, yaitu faktor sosial. Oke, lanjut. Konsep maqasid al-syariah dalam perkawinan. Pengertian maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah ditinjau dari lugawi bahasa, maka terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari maqasid yang berarti mungkin sengaja atau tujuan. Syariah secara atau tujuan. Tujuan syariat dalam maqasid al-syariah menurut Al-Syatibi ditinjau dari dua bagian. Pertama, berdasar pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. Kedua, berdasar pada tujuan manusia yang dibawahi syariat. Pada tujuan awal yang pertama berkenaan dengan segi Tuhan dalam menetapkan prinsip ajaran syariat. Dan segi ini Tuhan bertujuan menetapkannya untuk dipahami juga agar manusia yang dibawa syariat dapat melaksanakan juga agar mereka memahami esensi hikmah syariat tersebut.
al-maslahat. Substansi al-maqasid al-syariah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam takdir Tuhan dapat berwujud dua bentuk, yaitu dalam bentuk hakiki dan bentuk majazi. Lanjut. Maqasid al-syariah dalam perkawinan. Perkawinan syariatkan oleh Allah bertujuan untuk mengatur kehidupan keluarga. Maka badan dan afik al-maqaran lil ahwal al-syakhsiyah menjelaskan bahwa keluarga adalah lembaga yang sangat penting untuk diperhatikan. Di dalamnya pertemukan seorang laki-laki dan seorang wanita dengan tali batin yang sangat kokoh. Selanjutnya badan menjelaskan bahwa untuk melestarikan keturunan mesti melalui pembentukan keluarga, karena melalui keluarga al-jawaz maka keluarga yang lain al-usrah akan terwujud dan terbina dengan baik. Lanjut. Perkawinan merupakan hal yang muat paling tidak 3 hal. Maqasid al-syariah yaitu memelihara agama, kemudian memelihara keturunan, dan memelihara jiwa. Lanjut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan balik kepada Bu Hajida. Oke, selesai sudah pemaparan daripada judul pentingnya peranata agama dan politik. Ini bagaimana Prof? Apa lanjut di kelompok 9? Atau Emang ada kelompok 9? ada Tentang Pak apa Saiful? itu? Pak Saiful gimana? Untuk Katanya 2, jadi belum selesai Bu Jaida. oh dua saja. Ya. Oke, Semalam untuk informasinya selanjutnya, untuk selanjutnya pertanyaan silakan Belum Bapak pertanyaan Ibu. ya, tolong. Halo, Kembalikan. sebelum diskusi, Ya, saya ingin luruskan dulu isi makalah masing-masing. ya silakan Prof. Ya. Kita membahas sumber hukum, perangkat hukum. Uraiannya harus beda dengan kalau kita pernah belajar di S1. Untuk apa kita mengetahui perbedaan sumber hukum dan perangkat hukum? Karena banyak sekali Muslim Indonesia itu mencampur adukan. Semua disebut syariat. Apa saja yang berkaitan dengan keagamaan, ini syariat agama. Itu nggak boleh dibiarin. Jangan disederhanakan persoalan. Jadi umat Islam harus dicerdaskan. Ketika bicara sumber hukum, jangan merujuk sumber jadul. Sumber hukum itu kalau mau kita bagi hanya 2. Hanya 2. Satu, sumber yang disepakati. 2, sumber yang diperselisihkan. Kita tidak usah diskusi sumber yang diperselisihkan. Tidak usah menjelaskan sumber-sumber yang tidak disepakati. Sumber yang disepakati itu supaya aman, cara yang disepakati hanya Quran dan Sunnah. Itu sebagai sumber. Produk dari sumber itu tidak melahirkan semuanya
Sumbernya sama, Quran, Sunnah. Coba Anda lihat terkait dengan sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Itu sumber. Tapi apa cara sholatnya sama? Menghasilkan kesepakatan. Anda lihat cara meletakkan tangan setelah takbiratul ihram. Ada yang di dada, ada yang di perut, ada yang miring, ada yang lepas. Mana yang benar? Padahal sumbernya sama. Jadi dari sumber yang sama saja melahirkan banyak persepsi. Nah, ini yang harus dijelaskan mengapa terjadi perbedaan penafsiran pada sumber pokok ajaran Islam sekalipun. Apalagi ketika berhadapan dengan hukum positif terkait dengan KUHP, terkait dengan pencuri dipotong tangan. Apa dipotong tangan? Tekstual apa kontekstual? Kalau tekstual, tangannya dipotong. Tapi kalau kontekstual, lari ke makosid. Pemberlakuan hukum potong tangan itu maksudnya apa? Supaya jera. Kalau jera, apakah tangannya mesti dipotong lalu baru jera? Atau dihukum kegiatan tangannya, orangnya masuk penjara. Maka hukuman penjara juga hukuman potong tangan. Cuman sayangnya kita mengadopsi produk hukum barat, produk Belanda, korupsi miliaran kok dihukum bebas. Korupsi triliunan kok dipersilakan bebas. Jadi ini yang salah tuh bukan soal ini syariat apa bukan syariat. Ini yang salah itu bobot hukumannya tidak membangun jera. Pencuri ayam dihukum 6 tahun. Koruptor 2, 3 sampai puluhan triliun. Nah, ini persoalannya, persoalan ketidakadilan itu bukan pada persoalan sumber hukum, bukan pada persoalan syariat atau bukan syariat. Persoalan mengapa tidak membuat jerah. Itu sumber-sumber yang berbasis Quran maupun Sunnah. Tafsirnya yang menyebabkan beda. Nalarnya yang membuat beda. Tuntutan politiknya yang membuat beda. Jadi mengusung tegaknya hukum syariat itu bukan formalistik, bukan simbolik. Ini yang harusnya digagas oleh politikus-politikus yang berlatar, yang berlindung di kedok partai politik Islam. Ini harus diperjuangkan. Itu bicara sumber hukum yang 2 pokok saja
melahirkan berbagai banyak tafsir. Penyebabnya karena teks itu sendiri. Di dalam Quran ada ayat-ayat qat'i, ada ayat-ayat donni. Yang qat'i sedikit, mayoritas donni. Itu penyebab lahirnya perbedaan pandang. Apalagi di sunnah. Apalagi di hadis. Belum lagi kita harus coba lihat apakah sumber hukum itu yang dimaksud oleh Nabi hadis atau sunnah. Ini kan mestinya ada tulisan tesis atau apa yang beda nggak hadis dengan sunnah itu. Karena yang disebut oleh Rasulullah itu taraktu fikum amrain ma inda masaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnah Rasul, sunnah Rasul. Yang menurut pelacakan tokoh, sunnah Rasul itu tidak banyak jumlahnya, tidak ribuan. Tapi hadis ribuan, puluhan ribu. Abu Hurairah meriwayatkan puluhan ribu. Ini harus, menurut saya harus digali. Jangan kemudian orang berdebat tidak punya dasar yang kuat. Itu akhirnya debat kusir, tidak memberi arahan terhadap masyarakat. Jadi uraiannya begitu sederhana ya, bicara sumber hukum itu. Soal ijma qiyas itu menurut saya bukan sumber hukum, itu metode istimbat hukum. Jadi ini kan dicampur adukkan, kok nggak ada gitu loh. Tulisan-tulisan yang mencoba untuk merekonstruksi ulang. Oh, ijma kok sumber hukum. Iya, bukan sumber hukum, metode. Baik. Yang kedua, makalah 7. Jika bicara perangkat hukum itu bahasa Arabnya marafiq al-hukmil islami. Ini Anda sumber rujukannya, penyebab. Marafiq, kalau sumber masadir. Sumber hukum, perangkat hukum Islam itu ada 3. Pertama, namanya syariah. Jadi sebutan syariah itu saat kita bicara perangkat hukum. Yang kedua, fikih. Yang ketiga, fikih politik atau fikih siasat. Tolong dibongkar makalahnya. Saya sarankan Anda baca atau lihat makalah kakak kelas yang sudah dibukukan, yang sudah jadi satu. Ya. Jadi sekarang kita lihat apa bedanya syariat dengan fikih. Syariat itu produk hasil ijtihad yang tidak berpeluang, tidak akan berpeluang berbeda di kalangan ulama. Tolong dicatat betul. Keputusan hukum yang bernama syariat
tidak ada ruang perbedaan di kalangan ulama. Mau Hanafi, mau Maliki, mau Syafi'i, mau Hambali, minimal pada yang 4 itu. Saya kasih contoh. Hukum puasa Ramadan wajib. Titik. Tidak ada ulama satupun mengatakan puasa Ramadan sunnah. Itu keputusan perangkat hukum bernama syariah. Tetapi penentuan awal Ramadan, penentuan awal Syawal kaitannya dengan Idul Fitri itu keputusan fikih. Jadi fikih adalah produk ijtihad bidang hukum yang berpotensi atau berpeluang berbeda di kalangan ulama. Karena beda, kemungkinannya, peluangnya tidak usah dipaksa sama. Tapi kalau demi umat, sebaiknya rembuk agar bisa bersama. Ini yang kemudian orang lain tahu umat Islam itu gampang dipecah belah. Menentukan awal Syawal aja rebutan, dicantumin dulu di kalender. Walaupun ada sidang isbat, udah mencantumkan kan nggak akan narik keputusan. Itu tidak bijak, tidak strategis. MUI itu harusnya mengawal itu. Hukum sholat subuh wajib. Ada yang sunnah, itu syariat. Tapi kunut subuh itu fikih. Yang hafal kunut ya kunutlah. Yang nggak bisa kunut nggak usah kunut. Toh yang terima sholat Tuhan, bukan organisasi. Ini yang umat Islam nggak pernah kapok, dipecah belah oleh perangkat hukum bernama fikih yang tidak dipahami akibat semuanya dianggap syariah. Jadi Anda harus melahirkan pemikiran baru dan ini lagi ditulis oleh mahasiswa S3, pentingnya pemahaman fikih syariat untuk mengurangi ketegangan perbedaan di kalangan umat. Jadi penyebabnya pada bertengkar itu sebenarnya karena pengetahuannya. Makanya aneh juga itu. Kok ada di kalangan NU ada doktrin Azwajah. Untuk apa? Di Muhammadiyah ada kemuhammadiyahan. Ngapain orang didoktrin itu? Ajarkan Islam. Jangan ngajarin keyakinan yang dianut penganut. Gitu loh. Jadi orang bisa bebas untuk bisa milih. Ngapain ditarik-tarik? Jadi orang fanatik tapi nggak tahu pengetahuannya. Fanatismenya penting, tapi harus tahu ilmunya. Banyak contoh. Ini yang harus Anda ungkap di buku agama. Buku agama kita tuh menurut saya nggak memberi pencerahan. Itu yang dibangun tergantung gurunya yang ngajar. Kalau gurunya dari unsur NU, yang pasti ngajarnya sesuai dengan yang dia yakini. Kalau dari Persis, pasti dia ngikutin doktrin Persis. Itu doktrin Persis apa doktrin Rasulullah? Kan mestinya yang diikuti itu Nabi. Kok udah jelas kok rujukan. Jadi kita kadang-kadang melihat gitu aja kok
persoalkan. Ngajinya nggak selesai. Nah, yang ketiga, perangkat hukum itu fikih politik. Produknya partai, bukan partai politik. Produk pemerintah. Ini sama harus ditaati. Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri. Contohnya, menggunakan uang rupiah untuk transaksi di Indonesia itu keputusan fikih politik. Tidak ada keharusan pakai dinar, pakai emas, pakai dolar. Sayangnya nggak pernah ditinjau rupiah memble itu. Rupiah itu tidak laku mulai angka 2000 baru untuk parkir muter. Uang mana angka satunya nggak dipakai selain rupiah? Anda lihat, yen dipakai 1 yen, pound 1 pound, real 1 real. Uang Malaysia itu apa, ringgit 1 ringgit. Laku. 2 real Anda ke Saudi itu. Tapi ada nggak 1 rupiah laku di sini? 100 saja dibuang. Ini yang saya kesel sama orang-orang ekonomi. Kenapa rupiah nggak diusulkan diganti? Ini kan keputusan fikih politik untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Sumbernya dari ajaran agama, sehingga orang taat untuk menggunakan transaksi rupiah. Bukan 1 rupiah berhadapan dengan 15.000 rupiah, 1 dolar berhadapan dengan 15.000 rupiah, nggak punya wibawa. Uang Singapura aja dolar, negaranya kecil. Ini Nusantara tapi lembek begini kok nggak ada yang. Wapresnya mantan MUI, ulama. Jadi saya ingin Anda punya semangat untuk melakukan terobosan pemikiran lewat mata kuliah ini. Ngapain mata kuliah ngulang-ngulang? Habisin beras, tahu? Makalah ke-10 ayat 8, saya ingin sarankan isi pranata, pentingnya pranata, agama dan politik untuk mengawal tegaknya syariah. Haji bisa dikerjakan tanpa keputusan politik? Bisa orang pergi sendiri-sendiri. Perginya aja harus pakai paspor. Jadi melaksanakan tugas agama membutuhkan dukungan pranata politik. Ada lembaga imigrasi. Tapi harus diislamkan. Pranata politiknya itu. Akad nikah harus tercatat. Itu jangan dihindar. Itu keputusan pranata politik. Kenapa masih ada tokoh ulama menganggap perkawinan di bawah tangan sah? Ini cara berpikirnya mengorbankan orang kaum perempuan. Orang-orang yang mau perkawinan di bawah tangan, pasti orang ngumpet. Siapa yang dikorbankan ketika di tengah perjalanan ada ketidaksinkronan? Kalau wanita mau menggugat, apa dasarnya? Pengadilan akan mengatakan Anda ngaku lari. Karena tidak ada bukti hitam di atas putih. Apa Islam begitu? Ajarannya.
melecehkan kaum wanita. Itu tafsir kitanya yang keliru. Menganggap transaksi itu tidak ada pencatatan. Perkawinan itu bahkan saksi pun boleh tidak ada. Itu budaya Arab. Sosiologinya sosiologi Pranata Arab. Yang budayanya dikenal dengan budaya ngomong. Karena budaya ngomong, maka perkawinan cukup ngomong. Cerai juga cukup mengatakan kamu pulang ke orang tuamu. Jatuhlah cerai. Apa bisa sekarang? Suruh pulang aja terus cerai. Siapa yang mau beli rumah? Tidak ada sertifikat, cukup salaman. Ada yang berani? Jadi catatan itu kebutuhan melindungi hak masyarakat, hak umat. Sangat cocok dengan apa yang dimisikan oleh ajaran Islam. Kalau tidak butuh itu pendapat, bukan ajaran. Anda jangan bermadhab sama pendapat tokoh, siapapun dia. Jadi, pranata agama diperlukan. Sayangnya nih, Basnas itu belum menjadi pranata yang pokok. Itu semi baru. Yang penting ada dulu. Gitu. Itu kan ide gagasan di era Pak Harto muncul, termasuk bank muamalat, bank syariat. Nggak akan ada pranata seperti itu kalau tidak ada dukungan politik. Sekarang dihancur-hancurin. Yang dihancur-hancurin. Saya mengusulkan zakat itu diurus dirjen. Jadi nanti ada dirjen zakat, ada dirjen pajak. Muslim tidak perlu bayar pajak. Dia wajib bayar zakat. Yang pajak non-muslim. Nanti kita bersaing. APBN yang paling besar dikumpulkannya dari pajak apa dari zakat. Kalau ternyata dari zakat yang bayar pajak berarti sedikit yang non-muslim. Ya jangan berlagu lah, ngangkangin Republik. APBN-nya aja yang bayar umat Islam. Sekarang umat Islam bayarnya 2. Pajak iya, zakat iya. Harusnya usulan pranata agama dan politik ini dikawal oleh DPR. Pertanyaannya, mana gerakan Partai Islam? Memble semua kan, nggak P3, nggak P4, P7, P20. PAN, apalagi andalin PKS. PKS itu susah besar tahu karena udah dicurigai dulu ya. Karena itu dia layu sebelum berkembang, apalagi HTI. Jadi kalau mau masuk kayak kader PKI itu loh. Kuasai legislatif, kuasai eksekutif sesuai. Sekarang bisa bangga. Nyanyian genjer-genjer udah muncul. Gambar logo Paluari sudah muncul. Rupiah kita. Pertanyaannya kemana Ma'ruf Amin? Kena lagi beliau. Ya mendingan kita kuliah begini kan? Iya, Bro. Ada semangatnya. Ya. Nah, jadi jangan kuliah ngulang-ngulang materi. Itu sih baca aja sendiri di buku. Iya. Ngabisin beras begitu. Kalau saya maunya yang baru,
itu yang diungkap dengan contoh-contoh untuk melihat masa depan. Ini anak-anak bangsa di Ibtidaiyah Sanawiyah itu butuh pencerahan, termasuk di UIN, GIN, Majelis Taklim. Jangan dari dulu gitu-gitu aja. Emang kurang bahan apa? Nah, jadi Anda tolong nulis tesis yang mendobrak pemikiran Jumud. Jadi kalau ingin eksis, Islam harus menguasai dunia politik. Majority mean power harus dimanfaatkan. Karena itu tidak akan pergi COVID ini kalau NU Muhammadiyah tidak bertobat. Karena kuncinya di situ umat terbesar. Partai politik PKS, PAN, P3, PKB bubarin aja itu. Ngabisin aja anggaran. Ngabisin rupiah. Buat pool saja juta-juta satu orang. Rapatnya tidur semua. Ya. Giliran gaji guru honor berapa? 50.000. Tangsel itu 1 bulan. Guru honor di tingkat PAUD TK 50.000 dari pemerintah. Mendingan tukang cendol. Menghargai ilmu tidak sejenis penghinaan tahu terhadap ilmu. Kalau Anda nanti jadi bupati jangan gitu. Mudah-mudahan Anda duduklah DPRD, DPR, DPR. Rebut itu. Tapi cerdaskan dulu. Saya kira itu dibenahi isinya. Ya. Jangan kemana-mana itu cerita doang. Sumber yang dibaca penyebab. Saya tahu. Anda baca buku lama ya pikirannya lama. Kok mau-maunya gitu. Habisin beras. Iya, Bro. Ya sayang-sayang itu sih, waktu lah. Ya. Ya ada lah buku sumber-sumber baru. Tapi Anda bisa lihat makalah yang sudah jadi ada di kampus. Yang sudah saya mau revisi kalau ada tim sih sebenarnya mau dibuat nanti buku. Saya nyari anunya itu loh, nyari yang bisa membantu teknologinya. Jadi nanti Republik ini nggak berubah, harus disodok dari pola pikir dulu. Kalau pola pikirnya kayak gitu doang ya nggak akan berubah. Mayoritas itu kan mayoritas KTP. Sholatnya juga sholat kuliah kulhu. Rokat pertama kuliah, rokat kedua kulhu tiap hari. Berapa nggak kapok-kapok? Malaikat juga kan geleng-geleng kepala. Sampean ini kok muter-muter aja di sini. Sedih lah. Latif lagi aja. Untung aja dia nggak nongol kan. Kan mengawasi aja. Gimana COVID bisa pergi? Uyak-uyak pakai kuliah kulhu doang. Apalagi itu, Anda lihat reklamasi. Kalau malam Sabtu, malam Minggu, bergerombol, berkerumun, disko, dansa, minum, Chinese itu. Yang digerakkan dulu oleh Gubernur Ahok. Reklamasi Pulau G. Untung dihentikan oleh Anies. Kalau enggak, jadi pusat kemaksiatan. Bagaimana COVID nggak pergi diundang dengan cara seperti itu. Yang dipromosikan vaksin dasmu.
Daripada vaksin, minum jamu aja. Yo, silakan kalau ada yang dikonfirmasi, baik oleh pemakalah maupun Ya, mangga. moderator yang ngatur. Kelompok 7 dulu ya, Bu Julia. Silakan moderatornya, Bu Julia. Mangga Iba. Iya. Baik, Pak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 7 ataupun kelompok 8, dipersilahkan. Kami buka masing-masing kelompok satu pertanyaan kali ya, Bu Haji Ida. Ya, waktunya sempit. Ya, Mbak. Pertanyaan. Ya, saya Pak Saihuni. Iya, mau bertanya di kelompok Mau nanya. berapa? Ya, kelompok Neneng, Nadarto sama mungkin yang lainnya mungkin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hukum kompilasi hukum Islam atau mengenai sumber hukum Islam, kita mengenal posisi Al-Quran dan As-Sunnah. Kadang-kadang peletakannya itu apakah Sunnah didahulukan, Al-Quran di nomor 2-kan, atau Al-Quran di nomor 1-kan, Sunnah di nomor 2-kan. Karena kita sering mendapati ketika terjadinya perpecahan, yang namanya perpecahan syariat akan menjerumus kepada akidah. Seperti ungkapan bahwasanya nanti di hari kiamat kelompok Nabi Muhammad itu sudah menjadi ketentuan sunnah itu. Makanya saya ingin menanyakan, apakah itu kita dahulukan bahwasanya kelompok 73 golongan yang mana yang akan selamat itu kelompok ahli sunnah wal jamaah. Makanya akan mengaku-ngaku semuanya. Makanya berlindung dari situ. Yang kelompok tidak ikut akan terpecah sehingga akan menyebabkan perpecahan. Padahal al-Islam itu rahmatan lil alamin atau ikhtilafu ummati rahmah. Makanya gimana ini membandingkan apakah Islam sebagai rahmat atau perselisihan itu sebagai rahmat? Sebenarnya disposisinya di mana ini? Ikhtilafu rahmah ummatun atau Islam itu sebagai agama yang rahmatan lil alamin, kita bersatu, jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Terus mengenai Islam itu tadi rahmatan lil alamin, kita sudah mengetahui bahwasanya kekuatan Islam di Indonesia sudah mengetahui tadi yang sudah dijelaskan oleh Profesor, kita kekuatannya lemah dari segala sisi. Apakah Islam kita sebagai sesama orang Cina yang tadi notabene sudah menjadi lawan kita yang mempunyai kekuatan penuh, power, apakah kita harus menyatu atau kita melawan? Karena Islam kan rahmatan lil alamin. Dengan kita berdekatan, dengan kita menyatu dengan itu kan ada nilai-nilai dakwahnya kepada orang Cina, sehingga orang Cina akan mengikuti kita. Daripada kita melawan sama orang Cina, kita akan terjerumus sendiri, akan kalah sendiri, mau sampai kapan? Karena kalau menghitung-hitungnya kita punya kekuatan. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu ya, selanjutnya kelompok 8, jika ada kan? Kenapa Bunda? Sambung aja dulu Bun, nanti baru dijawab setelah pertanyaannya selesai. Itu pertanyaan saya Baik, mengandung pertanyaan ke kelompok 8 juga itu tadi. Kayaknya kalau Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, ini bertanya
Belum pertanyaan sudah saya dikomplain ini. Iya, karena kebanyakan. Oh gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ke pemakalah pertama tadi yang sudah menyampaikan presentasinya. Khusus untuk pertanyaan saya untuk pemakalah pertama tadi, yaitu Cukup satu, Pak. Ya, Pertanyaannya satu aja. Jadi udah tadi Pak Syaifuni. Jadi kelompok 7 1, kelompok 8 1. Bila ada waktu, baru nanti tambah lagi gitu. Jadi Iya, saya betul. ke pemakalah pertama. Pemakalah pertama tadi Pak Syaifuni. Oh, jadi Ya, saya sekarang mau ke pengetahuan kedua. kalau menurut saya gini aja Bu, tampung dulu yang pertanyaan ke pemakalah pertama. Jadi nanti kalau nanti tidak ada lagi pertanyaan ke pemakalah kedua, pemakalah pertama menjawab tuh pertanyaan-pertanyaan itu. Ini kan begitu. Ya Bu Haji Edah ya. Iya, boleh. Terserah Anda deh. Yang baik-baiknya, Pak. Enggak, satu aja. Hanya untuk meyakinkan mengenai tadi dari pemakalah pertama mengenai usul atau kaidah al-istishab itu ya. Artinya pemakaian atau penggunaan dari al-istishab itu kapan dipakai dan seberapa kuat kita harus memakai al-istishab ketika misalnya kaidah-kaidah lain itu tidak bisa kita pakai. Ya kadang al-istishab juga tidak dipakai di semua madhab begitu Bu. Itu saja pertanyaannya lah ya. Nanti kalau keburu ditanya dijawab silakan, tapi kalau misalnya pemakalah kedua juga ada pertanyaan ya silakan, tidak dijawab juga nggak ada masalah. Ya. Terima kasih Bu. Baik Pak Opik. Terima kasih atas pertanyaan. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ingin ditanyakan ke kelompok 8? Saya. Iya Bu Haji Marfuah. Ke kelompok 8 ya. Kalau entah kelompok 8 apa kelompok 7 ya yang tadi saya terkait dengan yang pertama Pak Saifu, masalah Cina ya. Jadi pemerintahan itu yang Cina itu di mana maksudnya? Enggak cuman ini aja, terserah mau kelompok 7 apa 8 ini ya. Ada slogan. Slogan itu mengenai tentang utlubul ilmi walau bisin. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Nah, sedangkan sekarang saat ini gitu loh, Cina itu sedang gonjang-ganjing masalah corona lah, masalah apa gitu. Tapi kenapa ya itu bahasa slogan itu kok betul ilmu walau bisin gitu loh, mencari ilmu ke negeri Cina itu. Siapa aja silahkan mau menjelaskan. Kok mencari ilmu ke negeri Cina gitu, nggak ke negeri lain atau Islam sendiri gitu. Ada slogan seperti itu, bahasa itu. Itu aja sampai yang dari saya terkait tadi pembahasan untuk kelompok 7 apa 8 ya, saya lupa tadi itu. Sudah Mbak, segitu aja. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada 3 pertanyaan ya. Saya jawab yang Pak Opik ya. Iya, boleh. Lanjut ini. Terima kasih Pak Opik atas pertanyaannya. Tadi ditanyakan kapan sih istihab itu diterapkan gitu ya, dipakai. Di sini berdasarkan yang saya baca terdapat 3 unsur pokok dalam penerapan istihab. Dalam segi waktu, hukumnya ini dari sisi waktunya dilihat menghendaki tersebut. Sisi ketetapan hukum menghendaki 2 hal, menetapkan dan melarang. Sementara sisi dalil hukum berkaitan dengan sisi waktu sebagaimana disebut di atas tadi. Dalil hukum pada masa lampau akan tetap dilestarikan pada masa sekarang dan akan datang. Tidak ada yang mengubahnya. Lalu pengetahuan tentang dalil menjadi hal penting bagi pengaplikasian istihab.
Nah, penerapannya. Nah, di sini yang pertama, penggunaan istihab ini telah Istishab, bukan istihab, istishab. Ya, istishab. kurang S. Menuturkannya Istishab. benar lah. Iya, nanti Bukan malu istihab. Istishab. Tadi catatannya nggak pakai S. Maaf, Bro. Jadi penerapan istishab ini telah mengerahkan ke seluruh kemampuannya untuk mencari bukti yang mengubah hukum yang semula ada. Lalu dari kemampuannya, penggunaan istishab tidak menemukan bukti yang mengubah hukum yang ada. Iya, itu tuh pidato itu. Iya, ini Bukan kalau bicara hukum tuh kontennya, contohnya apa, itu baru jelas. Jangan Jadi- muter-muter di definisi, itu kan Anda ngungkap-ngungkap definisi semua. Nggak ada Iya, yang contoh, nggak bisa ditiru yang gitu. contohnya Prof, maaf. Contohnya gini, misalnya terus seorang yang udu menurut Nabi dalam keadaan semula cerdas. Terus dia tidak mendengar atau bau yang pas gitu ya. Ya, dia merasa dari duburnya. Nah, itu udunya tetap sah gitu. Putus-putus, Mbak. Ini jelek banget, halo? Ya, jadi contohnya gini, istihab digunakan jika seseorang udu lalu dia merasa kayak ada yang keluar dalam keadaan sholat, kan kayak kadang kita ngerasa kayak ada yang keluar, tapi kalau selama itu enggak bau dan tidak berbunyi, itu maka tetap sah. Mungkin bisa menambahkan atau teman-teman. Jadi gitu ya, Pak Opik. Hukum istishab digunakan tadi contoh yang telah saya ungkapkan. Terima kasih. Yang paling gampang gini, ngasih contohnya itu. Menggunakan kaedah apakah saya batal wudhu atau tidak wudhu, mau sholat. Anda pakai dalil kaedah fikih al-aslu baqa'u makana ala makan. Sebelum batal itu saya punya wudhu. Jadi sepanjang tidak merasa batal, ya sudah punya wudhu, harus yakin. Bisa juga pakai al-yakin, la yuzalu bisa. Yakin tidak bisa dilenyapkan, hilangkan karena keraguan. Jadi itu artinya strategi menentukan posisi kita, apakah batal, apakah sah. Apakah punya wudhu atau tidak, apakah sholat 2 rakaat atau baru 1. Nggak usah disebut-sebut istihab segala macam. Gunakan aja kaidah fikih. Nah, itu yang tidak berkembang kan ilmu begitu di SLTA. Nggak ada. Kecuali yang bisa baca kitab kuning. Baik, saya kira itu bukan masalah pokok dari diskusi hari ini. Itu kasus-kasus saja. Tinggal tadi pertanyaan yang Tina itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Haji Marfuah tentang slogan utlubul ilma walau bisin. Kenapa disebut slogan? Ya, tuntutlah ilmu. Tadi katanya slogan bentuknya, padahal hadis. Iya, jangan begitu, nggak boleh. Ya, ada hadis yang mengatakan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai di negeri Cina. Kalau menurut saya, kenapa kok sampai ke negeri Cina menuntut ilmu itu? Ilmu itu kan wajib bagi setiap muslim dan muslimat, walaupun jauhnya jauh daripada Jazirah Arab, ya. Yang biasa kita tahu Jazirah Arab itu kan turunnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh jadi ya itu hanya sebagai isyarat bahwa Islam itu akan mencapai Cina meskipun negerinya jauh. Nah, siapa yang menyangka pula Cina itu termasuk salah satu negara terdepan di dalam teknologinya. Nah, pada saat itu ya, pada saat berada di Mekah Rasulullah mendapatkan tekanan dari kaum Quraisy. Nabi mempersilahkan para sahabatnya untuk hijrah. Nah, dari tempat pertama yaitu Ethiopia, yang di situ ada Khalifah Ja'far bin Abu Thalib, ada pula yang ke Cina. Setidaknya terbukti dari 2 makam sahabat Nabi di Guangzhou yang tertulis wafatnya tahun 622. Nah, hal itu menjadi bukti bahwa Cina yang dahulu memang terkenal dengan kecanggihan teknologinya. Jadi karena sekarang penyakit corona itu berasal dari Wuhan, Cina, kita jangan ngelihat sekarangnya gitu. Tapi dari dulunya, hadis itu kan sudah ada dari dulu gitu. Jadi tidak dikaitkan dengan yang sekarang. Kalau memang sekarang Cina melahirkan penyakit, ya kita tidak perlu ke sana untuk menuntut ilmu gitu. Kalau yang dahulu memang kan negeri Cina itu tempatnya kecanggihan teknologi gitu. Jadi ya kita wajib menuntut ilmu sampai ke sana kalau memang ada biayanya dan juga memang mampu ke sana. Tapi walaupun negeri Cina yang sangat jauh itu bisa kita datang dan menuntut ilmu di sana, alangkah lebih baiknya begitu. Dikaitkan dengan sekarang, kalau untuk yang sekarang mungkin karena coronanya masih ada gitu. Tentunya menuntut ilmu di negeri Cina-nya ya kita ibaratnya hanya sebatas ilmu yang sejarah saja yang kita dapatkan dari negara Cina tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Pak Saihuni, Bunda Julia mau menjawab?
Udah baru Kalau tidak ada penanggapan, kita kembalikan kepada Prof. Aziz untuk mengklirkan pertanyaan dari teman-teman. Gimana, Bapak Ibu? Satu lagi Ya. boleh nggak tanya? Lagi Soheh apa? Waktunya udah habis, Kak Vita. Gimana, Bapak Ibu? Jika Iya. tidak ada pertanyaan, kita serahkan kepada Prof. Aziz kembali ya, Iya. untuk memberikan arahan. Iya, silakan. Silakan Prof. Aziz untuk memberikan arahan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih. Pertama, apa yang disebut Nabi Wabisin itu. Walau bisin itu harus atau situasional. Apakah karena Nabi pernah ke Cina? Atau memprediksi banyak ilmu bisa diambil dari negeri Cina. Banyak peradaban bisa diambil dari Cina, bisa ditiru, diadopsi simbol-simbol, rumus-rumus tulisan, apalagi terkait dengan obat, bukan suruh lebur dari Cina kan. Karena penjelasan di hadis lain, khudil hikmah, ambil ilmu pengetahuan min ayyiwi'ain kharajat, dari manapun Anda dapat. Islam tidak fanatik barat, timur, tidak fanatik kelompok, sepanjang memberi manfaat untuk pengembangan ilmu dianjurkan. Yang tidak boleh itu larut, ikut larut, belajar di barat, ikut menjadi ke barat-baratan, belajar di Arab, ikut gaya Arab-Araban, gitu kan. Itu yang saya kira harus dicermati. Jadi, prediksi Rasulullah di zaman itu sudah memberikan celah bahwa kita belajar sampai ke ujung dunia manapun sepanjang tidak mesti Cina. Karena itu disebutnya walau, meskipun harus, seandainya pun situasinya memungkinkan, prakteknya harus lihat situasi. Itu satu dari pertanyaan terkait yang Cina. Pertanyaan yang lain, saya kira mana yang harus didahulukan, tidak ada pertanyaan mana yang harus didahulukan. Namanya saja kitab sumber utama itu Quran, Sunnah, sumber kedua, tapi bukan untuk menomorduakan juga. Tapi yang pasti tidak ada ayat Quran bertentangan dengan, hanya ada yang mengatakan ayat Quran atau hadis Nabi boleh jadi ada yang bertentangan dengan hadis.
Keluar. Profnya keluar ya? Oh. Iya. Masih kedengaran ya? Masih, Prof. Halo, masih nyambung. Baik. Saya ingin sampaikan. Ada hadis berbunyi sering dijadikan alasan insan maka foto wanisyan gitu ya, atau rufi al kolam ansalasin, itu hadisnya diangkat dosa dari 3 sebab: yang tidur sampai bangun, yang lupa ingat, yang gila sampai dia waras. Sekarang saya tanya kepada kita, lupa itu termasuk dosa apa tidak? Tidak, Prof. Ya? Prof. Tidak. Yang Karena tadi dijadikan dasar, yang dijadikan argumen. Kan kalau ngomong sih boleh aja, tidak ya boleh, iya ya boleh. Lupa itu dalam konsep Quran termasuk perbuatan dosa apa tidak? Ya, bro, tidak. Enggak. Kenapa? Aja, bro. Bukan. Lupa termasuk perbuatan dosa tidak dalam Al-Quran. Tidak. Tidak. Baik. Al-insanum Sekarang al-khata' wa Tidak nisyan. disengaja, bro. Nah, Tidak baik. sengaja, bro. Sekarang saya tunjukin ayatnya. Apa Anda nerjemahinnya? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Apa itu Anda terjemahin? Jangan Hai Tuhan. Ya Allah, Pak atau hal. tiap hari dibaca kok. Jangan siksa kami jika kami lupa. Ngapain berdoa kalau itu bukan dosa? Kan namanya doa basa-basi. Doa basa-basi. Serius loh. Itu artinya kata Quran, perbuatan lupa termasuk dosa. Saya kasih contoh. Anda bisa bayangkan nggak kalau orang jadi presiden lupa jadi presiden? Enggak. Iya. Oke, Anda lihat Ma'ruf Amin sekarang jadi wakil, lupa nggak dia? Tidak. Tidak. Kenal lagi dia. Orang lupa sekali. Jadi wakil kok bukan kayak wakil. Dosa nggak? Enak aja kalau nggak dosa digaji gede. Iya, Bro. Ya. Iya, betul. Banyak. Nah, ini makanya harus diberesin cara berpikir keagamaannya. Anak-anak itu kan gampang sekali berkambing hitam atas nama lupa. Nggak ngerjain PR. Anda bisa bayangkan kalau ada suami lupa istri. Ya Allah, jangan. Banyak, Prof. Iyalah. Jadi Cuma dilupa-lupain, Bro. oh. Nah, sekarang pertanyaannya,
harus diteruskan. Ada nggak lupa yang tidak berdosa? Sesuai penjelasan hadis, rufi al-qalam. Untuk Anda tidak mengatakan bahwa Quran dan hadis bisa bertentangan. Saya berpendapat tidak ada teks Quran bertentangan semangatnya, isinya dengan sunnah. Nah, tinggal Anda buktikan, ditulis. Pertentangan itu kesan sementara karena salah memahami. Di satu sisi ayat mengatakan lupa dosa, di sisi lain hadis Nabi mengatakan rufi al-qalam. Kan kesannya bertentangan itu. Nah, jadi apa yang disebut lupa itu ada dua. Ada lupa yang sebelumnya bisa dihindari. Kalau lupa sebelumnya bisa dihindari, tapi yang bersangkutan tidak menghindari, itu lupanya menjadi dosa. Tapi ada lupa yang sebelumnya tidak bisa dihindari. Misalnya gini, kalau bulan puasa, Anda sahur jam 3. Lalu kurang 5 menit, subuh, Anda tidur. Bangunnya Rebo. Hari itu pas Selasa. Saking enaknya tidur, sholat subuh, sholat dohor, asar, maghrib yang ditinggal, padahal kurang 5 menit sholat subuh, Anda tidur. Lupa sholat subuh, itu dosa. Karena 5 menit bisa dihindari. Tapi kalau Anda tidur habis sahur jam 3, tunggu subuh masih lama tidur, sampai Sabtu pun baru bangun, sholat-sholat yang ditinggal, lupa, itu tidak dosa. Paham nggak? Gimana, Prof? Coba bilang. Makanya masuknya jangan telat, Mas. Ya, ini juga termasuk lupa yang dosa. Oke. Jadi perbuatan dosa itu ada 2 macam. Ada yang sebelumnya bisa dihindari. Agar Anda tidak lupa sebagai pemakalah, dari awal antisipasi, mencermati siapa giliran. Pada saat Anda lupa, sudah dipersiapkan karena kesibukan lain, lupa Anda tidak dosa. Tapi karena kecerobohan, lalu Anda lupa, itu dosa. Jadi tidak boleh berkambing hitam atas nama lupa, semua beres. Itulah sebabnya dituntun di surat Al-Baqarah. Ayat akhir kita suruh berdoa. Karena seringkali ada hal-hal yang kita sembrono. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw itu kalau ditulis namanya, judulnya filsafat lupa.
Kenapa kita seringkali lupa menjawab pertanyaan? Karena kita seringkali tidak antisipasi. Mati-mati suaranya, Prof. Mungkin sinyal di Prof kurang maksimal, Bu Haji. Ya, lagi pula waktunya udah habis. Ya, itu. Suaranya putus-putus. Bihablil berupa. Mengapa sering pesakar dalam ilmu psikologi itu namanya yang disebut short memory. Ingatnya tuh dikit gitu. Karena perhatiannya kecil, kurang peduli, maka menyebabkan lupa. Itulah yang ancaman yurauna wa yamnaunal ma'un. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lihat sahun. Saya kira jelas ya. Baik, makasih. Baik, Prof. Terima kasih. Ya, udah jam 10. Iya. Terima kasih banyak ya, Prof. Sehat-sehat selalu. Amin. Ya. Diakhiri. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih, Prof. Ajis. Silakan Bu Haji Ida melanjutkan. Mungkin bukan melanjutkan, kali menutup ya. Menutup. Menutup. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaannya dan juga kepada Prof. Ajis yang sudah meluruskan serta menjelaskan dengan gamblang tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Mari sama-sama kita tutup kegiatan matkul PPI ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita istirahat dulu kan ya? Jam 10:30.